Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, undur mangqala wala tangdur mangqala. Segala puji bagi Allah yang Maha Perkasa, kuasa menciptakan alam semesta ini dengan tanda-tanda keesaannya, yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman maupun Islam. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah seperti sekarang ini. Baiklah, pada sore hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah gelar yang berarti bapak kucing. Ia disandangkan kepadanya karena ia sangat senang kepada kucing. Ia memelihara kucing layaknya seorang manusia, digendong, dirawat, dan tidak disakiti sama sekali. Nama aslinya ialah Abdurrahman. Ia dilahirkan pada tahun 21 setelah Hijriah. Hasil perkawinan Sak Ad-Dausi dan Maimunah yang masuk Islam setelah wafat. Nama aslinya sebelum masuk Islam ialah Abdul Syamsi. Setelah masuk Islam, ia diberi nama Abdurrahman. Akan tetapi, ia lebih dikenal dengan sebutan nama Abu Hurairah. Masuk Islam pada tahun 4 Hijriah ketika terjadi perang Khaybar. Meskipun miskin, ia tidak pernah mengeluh atas kemiskinannya dan sangat dekat dengan Rasulullah sehingga banyak menghafal hadis dari Rasulullah. Dengan usahanya itulah Abu Hurairah menjadi sahabat paling utama dan disegani oleh sahabat-sahabat lainnya. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah Sa'ad bin Musayyab dan Sahyan A'raj. Ia adalah seorang perawi hadis yang paling masyhur di antara para sahabat-sahabatnya. Abdullah ibnu Umar, ia adalah seorang perawi hadis yang sangat terkenal, juga memintanya untuk mengajarkan hadis-hadis Rasulullah. Abu Hurairah dan keluarganya dikenal sebagai ahli ibadah. Mereka membiasakan diri untuk sholat malam qiyamul lail, dan mereka membiasakan diri untuk menjadi tauladan bagi muslim lainnya. Mereka setiap hari selalu bangun malam dan untuk sholat tahajud pada sepertiga malam pertama, kemudian istrinya pada sepertiga malam kedua, dan anaknya sepertiga malam terakhir. Kesolehan dan ketaatannya kepada Allah membentuk dirinya melakukan kesederhanaan dan tidak berfoya-foya. Pada masa kekhalifahan Umar, ia pernah ditunjuk sebagai gubernur di Basrah. Kemudian Umar pernah menawarkan jabatan tinggi di daerah baru, akan tetapi ia menolaknya. Ia berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak akan menghukum kecuali ilmu, dan aku tidak akan berbicara kecuali kasih sayang." Abu Hurairah dan seorang pendosa. Disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa ia telah keluar malam setelah sholat Isya pada akhir malam bersama Rasulullah SAW. Di suatu jalan, ia berpas-pasan dengan seorang wanita itu. Maka wanita itu berkata, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa dan aku telah membunuh anakku karena zina itu." Maka aku berkata, "Engkau telah celaka dan mencelakakan. Demi Allah, engkau tidak akan pernah mendapat taubatnya." Maka pingsanlah wanita itu karenanya. Maka Abu Hurairah segera meminta fatwa kepada Rasulullah dan menceritakan masalah ini kepadanya. Kemudian beliau berkata, "Engkau telah celaka dan mencelakakan. Bagaimana dengan pengertianmu terhadap ayat ini? Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah
dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya ia akan mendapat dosanya, yakni akan melipat gandakan azab itu pada hari kiamat, dan dia akan kekal pada azab itu dalam keadaan terhina, kecuali dengan orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengajarkan kesolehannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Maka Abu Hurairah segera berlari dan bertanya pada setiap orang yang dapat menunjukkan wanita itu kepada dirinya, yang telah menceritakan masalah taubatnya kepadanya dan dirinya terhadap anaknya. Kemudian orang-orang sangat kebingungan melihat Abu Hurairah mencari wanita itu. Ketika Abu Hurairah menemui wanita itu, maka diberitakanlah fatwa itu mengenai dirinya, dan betapa gembiranya wanita itu saat mendengar fatwa itu. Maka wanita itu berkata, "Aku mempunyai sebuah karang yang telah aku jadikan sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya." Abu Hurairah bercerita kepada Rasulullah SAW, ketika seorang laki-laki berjalan, ia sangat kehausan. Kemudian ia menemukan sebuah sumur, maka ia turun dan minum sepuasnya. Barulah ia naik dan melihatnya seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Maka laki-laki itu berkata, "Anjing itu sangat kehausan seperti aku juga rasakan." Maka ia turun ke sumur itu dan mengambil air itu dengan memenuhinya di kantongnya. Kemudian ia memegangnya dengan mulutnya itu sampai kembali. Lalu laki-laki itu memberikan minum kepada anjing itu, dan ia sangat bersyukur kepada Allah. Lalu Allah mengampuninya. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, apakah bila kami berbuat baik kepada binatang akan mendapat pahala?" Maka beliau menjawab, "Setiap makhluk yang mempunyai hati pasti akan mendapat pahala." Abu Hurairah wafat pada tahun 29 Hijriah. Jasa Abu Hurairah terhadap ilmu pengetahuannya sangat terkenal di kota Madinah. Terdapat 3 nama yang banyak menghafal hadis dan meriwayatkannya di kota Madinah. Mereka adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.